pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ya, masih ada dua. Jadi kita ini memang sedang mendorong selain kalau bisa lebih dari dua gitu. Tahun ini kemarin itu ada dua yang diusulkan, Jenderal Bambang Utoyo, Kampung atau Cidung. Yang kemarin itu sudah. Kalau yang paling rentan itu ya balita ya, usia 0 sampai 5 tahun, kemudian lansia di atas usia 60 tahun. Ya, kalau untuk Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Sumatera Selatan saat ini memiliki 2 pahlawan nasional. Sejumlah pihak terus mendorong agar gelar pahlawan nasional dari Sumatera Selatan dapat bertambah. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan balita dan lanjut usia menjadi kelompok paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap selama musim kemarau. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Tata Edins. Kami awali dari berita pertama untuk Anda pendengar. Sumatera Selatan saat ini memiliki 2 pahlawan nasional. Sejumlah pihak terus mendorong agar gelar pahlawan nasional dari Sumatera Selatan dapat bertambah. 2 pahlawan nasional utama yang berasal dari Sumatera Selatan, yakni Sultan Mahmud Badarudin II dan Dr. Adnan Kapaugani, keduanya memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan memimpin daerah pada masa penjajahan di wilayah tersebut. Sultan Mahmud Badarudin II, beliau adalah Sultan ke-7 Kesultanan Palembang Darussalam yang memimpin perang melawan penjajah Belanda dan Inggris. Salah satu pertempuran terkenalnya adalah Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang. Ia kemudian diasingkan ke Ternate oleh Belanda hingga wafat. Pemerintah menganugerahinya gelar pahlawan nasional pada tahun 1984. Kemudian Majen TNI Dr. Adnan Kapaugani. Beliau adalah tokoh penting pejuang kemerdekaan yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang pertama. Akagani memimpin berbagai pergerakan bawah tanah melawan Jepang dan aktif mempertahankan kemerdekaan di Sumatera. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1969. Penetapan 2 pahlawan nasional itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Kepala Laboratorium FKIP Sriwijaya Unsri Dr. Dedi Irwanto mengatakan, Sumatera Selatan saat ini baru memiliki 2 pahlawan nasional, padahal banyak pahlawan di Sumatera Selatan yang berperan dalam era pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Menurutnya, 2 pahlawan tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam memerdekakan bangsa termasuk di Sumatera Selatan. Saat ini, sejumlah pihak terus memperjuangkan gelar pahlawan nasional lainnya dari Sumatera Selatan. Terbaru yakni Bambang Utoyo dan Ratu Sinuhun yang tahun lalu terkendala kajian teknis sehingga belum dapat ditetapkan pahlawan nasional. Dedi berharap agar ke depan gelar pahlawan nasional untuk Sumatera Selatan dapat bertambah, khususnya Bambang Utoyo dan Ratu Sinuhun. Ya, masih ada dua. Jadi kita ini memang sedang mendorong selain kalau bisa lebih dari dua gitu. Tahun ini kemarin itu ada dua yang diusulkan, Jenderal Bambang Utoyo, Ratu Sinuhun. Yang kemarin itu sudah berkasnya sudah lengkap, sebetulnya Jenderal Bambang Utoyo sudah masuk ke Kota Palembang. Cuma barangkali untuk tahun ini semua berkas pengusulan itu, untuk ke tingkat nasional itu minimal akhir April gitu harus masuk ke tahun ini tidak terkejar yang dua. Tapi gitu selain dua itu ada banyak yang diusulkan. Salah satunya kemarin tuh kedengar sudah ada Pak Perlian dari keluarga.
Jenderal TNI Anumerta Bambang Utoyo merupakan putra daerah asal Sumatera Selatan yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat keempat pada tahun 1955. Sosok dikenal sebagai jenderal bertangan satu ini terus didorong oleh berbagai pihak menjadi pahlawan nasional. Kemudian Ratu Sinuhun adalah istri dari Sidoing Kenayan, Raja Kerajaan Islam Palembang yang memerintah pada tahun 1939 hingga 1650. Ratu Sinuhun merupakan penyusun sebuah kitab hukum yang disebut Undang-Undang Simbur Cahaya. Ratu Sinuhun layak sebagai tokoh emansipasi perempuan dan pahlawan nasional dari Sumatera Selatan karena keberaniannya menyuarakan hak-hak perempuan jauh sebelum era R.A. Kartini. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pakar sejarah Muhammad Idris mengatakan Dr. Akagani bukan sekedar nama pahlawan yang tersemat pada sebuah rumah sakit, melainkan sosok sentral yang mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan martabat rakyat Sumatera Selatan. Idris menyayangkan sikap abai pemerintah terhadap peninggalan fisik sang pahlawan yang kini berada di ambang kehancuran. Idris menyoroti kondisi memprihatinkan gedung bekas praktik Dr. Akagani di SMA Gajah Mada yang luput dari perhatian serius otoritas terkait. Ia menilai ada ketimpangan tajam antara kemewahan yang dinikmati pejabat saat ini dengan penghormatan rendah yang diberikan kepada aset sejarah para pejuang. Menurutnya sangat ironis melihat para pembuat kebijakan bisa hidup nyaman di rumah elit sementara jejak perjuangan tokoh yang memerdekakan mereka dibiarkan melapuk dimakan zaman. Saya sering lewat kok, pemerintah berdiri tidak. Pemerintah itu hanya lip service-nya saja. Yanti boleh tanya sama Mbak Yanti itu. Di SMA Agama itu bentuknya hampir roboh, tentunya di dalam lepas dan betul. Nah, kita melalui media sosial ini kita angkat ke permukaan bahwa mereka itu adalah orang-orang penting yang memperjuangkan konglomerat Sumatera Selatan, orang kaya Sumatera Selatan, pejabat-pejabat Sumatera Selatan yang sekarang diberi. Oleh karena itu, Idris mendesak generasi muda dan pengambil kebijakan untuk segera mendokumentasikan serta merevitalisasi situs-situs bersejarah tersebut sebelum hilang selamanya. Baginya menghargai pahlawan nasional seperti Dr. Akagani harus diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga warisannya, bukan sebatas seremoni rutin setiap tanggal 10 November. Selanjutnya kita dengarkan seperti apa komentar masyarakat terkait mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Menurut saya, mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan itu sangat penting, terutama bagi generasi muda. Kita harus tahu bahwa daerah kita juga memiliki tokoh yang berjasa dalam perjuangan bangsa seperti Akagani dan Sultan Mahmud Badarudin II. Dengan mengenal sejarah mereka, kita bisa lebih menghargai perjuangan para pahlawan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap daerah serta Indonesia. Kalau menurut saya, nama Sultan Mahmud Badarudin II itu bukan hanya sekadar nama bandara ataupun gambar yang ada di uang kertas 10.000 lama ya. Tapi beliau ini merupakan simbol keteguhan orang Sumatera Selatan. Waktu Perang Menteng, beliau memimpin rakyat Palembang dengan strategi yang cukup cerdas, sampai bisa mengusir pasukan Inggris dan Belanda. Yang bikin saya kagum, waktu ditangkap dan diasingkan ke Ternate pun, prinsip dan juga martabat beliau ini tidak pernah tunduk. Generasi muda sekarang harusnya bisa mengambil nilai pantang menyerah itu buat menghadapi tantangan zaman sekarang. Menurut saya, mengenal pahlawan nasional asal Sumatera Selatan itu penting, apalagi kita sebagai masyarakat daerahnya sendiri. Misalnya Akagani dan Sultan Mahmud Badarudin II yang punya peran besar dalam perjuangan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita perlu mengenal perjuangan mereka, agar sejarah dan jasa pahlawan dari daerah sendiri tetap dikenang. Pendengar, selanjutnya kita akan simak wawancara singkat reporter RRI Khairul Rizky bersama Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Dr. Kemas A.R. Panji. Pembahasan kita Pak mengenai dua sosok pahlawan nasional asal Sumatera Selatan, Akagani dan juga Sultan Mahmud Badarudin II.
Nah, kalau Pak Kemas melihatnya sendiri, Pak, urgensi pengenalan sosok pahlawan lokal kita, Pak, saat ini bagi masyarakat Sumsel sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini kan Sumatera Selatan cuma punya 2 pahlawan ya. Artinya belum pahlawan yang baru ya, tambahan ya. Nah, tentu dua tokoh ini kan adalah suri tauladan kita sebagai panutan ya. Sebagai kalau sudah ditetapkan pahlawan kan tentu ada nilai-nilai positif yang harus kita ambil dari mereka berdua. Pertama, Sultan Mahmud Badarudin II dari Kesultanan Palembang Darussalam, dan yang kedua adalah Dr. Akagani, pahlawan masa prarevolusi ya, seperti itu. Nah, tentu dua tokoh ini punya peran dan kontribusi berbeda terhadap negeri Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini. Gitu. Oke. Pak Kemas, kalau ngelihat sekarang, kalau langkah konkretnya, apa yang perlu dilakukan agar perjuangan kedua tokoh ini bukan sekedar jadi nama jalan, Pak ya, museum atau selainnya, Pak, bandara gitu, Pak. Terutama bagi ini, Pak ya, anak-anak muda, generasi muda sekarang, Pak. Ya, tentu begini. Harusnya kita sebagai generasi muda ya mengambil suri tauladan lah seperti itu. Apa yang pernah mereka perjuangkan, apa yang pernah mereka kontribusikan terhadap negeri ini, kemudian apa yang mereka pertahankan untuk kemerdekaan. Nah, itu kan nilai-nilai yang memang harus ditiru oleh anak-anak muda sekarang ini. Jadi artinya kita tidak tiba-tiba merdeka seperti itu kan. Kita juga tidak tiba-tiba berdiri sebuah negara Republik Indonesia, saudara. Tentu itu kan ada perjuangan. Nah, kedua tokoh ini kan adalah tokoh yang punya sumbangsi besar terhadap kemerdekaan kita seperti itu, walaupun berbeda masa dan berbeda cara seperti itu. Nah, jadi artinya untuk generasi muda ya sebenarnya harus mengambil nilai-nilai positif dari dua tokoh pahlawan ini. Misalnya Sultan Mahmud Badarudin itu yang dikenal adalah tokoh yang tidak mau tunduk terhadap penjajahan, misalnya seperti itu kan. Dan dia berjuang sampai akhir hayatnya, misalnya bahkan rela dibuang ke negeri Maluku Ternate. Nah, artinya kan ada nilai-nilai spirit yang harus kita bisa ambil. Artinya apa ya, kalau orangnya teguh ya, pendirian seperti itu. Apa yang dia yakini benar, dia rela untuk kehilangan semuanya, yang penting kebenarannya itu di atas segala-galanya. Nah, itu kan satu nilai kan, maksud saya seperti itu. Begitu juga dengan Dr. Akagani misalnya. Dia seorang dokter, tapi dia juga mau menjadi seorang birokrat, seperti itu kan, bahkan juga seorang seniman atau artis dan sebagainya. Artinya berjuang itu atau berperan atau berkontribusi itu tidak hanya di satu bidang saja. Yang kita lihat bahwa Dr. Akagani ini kan memberikan kontribusi yang banyak. Selain dia juga sebagai dokter, sebagai birokrat, sebagai menteri dan sebagainya, bahkan ikut berjuang. Meskipun dia berjuang tidak untuk daerah kelahirannya. Dia kan lahir di Sumatera Barat kan, tapi dia berjuang di Sumatera Selatan. Artinya ada nilai-nilai yang kita harus ambil. Berjuang itu tidak harus melihat asal daerah, asal tempat, suku dan sebagainya. Oke, baik Pak. Pak, mungkin kalau untuk di tingkat sekolah-sekolah di daerah sejauh ini seperti apa Pak di Sumatera Selatan Pak? Terutama yang muatan lokal ya Pak ya, mengenai sejarah pahlawan Sumsel Pak. Kalau pengamatan Pak Kemas? Pengamatan saya kan muatan lokal kita kan agak sedikit kurang ya, kurang terpopulerkan lah, tersosialisasikan lah. Kita punya dua pahlawan, tentu anak-anak kita banyak yang nggak tahu kan siapa tokoh ini kan juga. Nah, artinya sosialisasinya kurang. Bisa jadi juga memang anak-anaknya yang tidak tertarik, bisa jadi seperti itu. Tapi kan tentu dilakukannya dari pihak sekolah, dari lembaga, dari guru, dari wartawan juga, termasuk RRI hari ini juga itu mensosialisasikan siapa kedua tokoh ini. Sehingga ada ketertarikan anak muda generasi Gen Z sekarang ini tertarik untuk mencari tahu siapa sih tokoh ini. Berarti masih perlu ditingkatkan Pak ya kalau di tingkat sekolah ya? Harus lebih masif lagi lah, harus lebih bergerak lagi, lebih tingkatkan. Oke. Pak Kemas, mungkin terakhir Pak, ada harapannya Pak untuk masyarakat kita, baik itu generasi mudanya juga, untuk mengenal kedua sosok pahlawan kita saat ini Pak Akagani dan juga Sultan Mahmud Badarudin II. Harapan saya ya kita ambil nilai positif dari dua tokoh ini, ambil hal-hal yang baik dari kedua tokoh ini, dan dijadikan acuan kita bahwa
Berjuang itu tidak harus melalui satu titik saja. Berjuang itu bisa dengan berbagai cara, dimanapun kita berada dan apapun asal daerah kita, suku kita, yang penting kita mau berjuang untuk kebenaran, untuk apa yang kita yakini adalah kebenaran, ya kita harus berjuang. Bagi generasi muda harus cari tahu lebih banyak lagi agar tidak terselesaikan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kemas. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPR RI Yuda Novanza Utama mengatakan peningkatan titik api perlu diantisipasi sejak dini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memanfaatkan Indeks Ketahanan Daerah atau IKD sebagai instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi resiko bencana termasuk ancaman Karhutla yang diperkirakan meningkat pada puncak musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengatakan, IKD menjadi acuan dalam menilai kesiapan daerah, mulai dari kebijakan penanggulangan bencana, kapasitas kelembapan, upaya pencegahan dan mitigasi, sistem peningkatan dini, hingga kemampuan merespon kondisi darurat. Menurut Iqbal, memasuki akhir Juli hingga Oktober, BPBD Sumatera Selatan mencatat peningkatan kejadian Karhutla seiring prakiraan BMKG yang menyebut Sumatera Selatan memasuki puncak musim kemarau. Untuk memastikan kondisi tersebut, BPBD bersama pemerintah daerah telah membentuk posko komando penanganan Karhutla yang dipimpin Gubernur Sumatera Selatan sebagai Kepala Satgas dengan Komandan Korem sebagai Komandan Satgas Operasi. Sementara itu, anggota DPR RI Yuda Novanza Utama mengatakan peningkatan titik api perlu diantisipasi sejak dini. Berdasarkan laporan BPBD, kesiapsiagaan dinilai sudah berjalan dengan baik. Namun, apabila kondisi memburuk, dibutuhkan tambahan dukungan terutama helikopter untuk operasi waterbooming. Spesifik anggota DPR RI, kita memantau penanganan Karhutla di Sumatera Selatan yang karena kita lihat kan situasinya mulai meningkat karena cuaca ya. Nah ini kenapa kita di Sumatera Selatan ini seperti apa mungkin pantauan kita dari laporan BPBD sendiri? Dari laporan BPBD tadi memang di bulan Juli ini titik api meningkat, cuman insya Allah mereka sudah siap ya sepertinya. Cuman memang sepertinya kalau situasi berkembang lebih meningkat lagi itu butuh bantuan tambahan heli untuk waterbombingnya. Ya kan kita teruskan ke BNPB ya. BPBD Sumatera Selatan memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BNPB guna memperkuat penanganan Karhutla selama musim kemarau. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan luas kebakaran serta
meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan balita dan lanjut usia untuk menjadi kelompok paling rentan mengalami kegangguan kesehatan akibat paparan kabut asap selama musim kemarau. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Ira Primadesa, mengatakan penyakit yang paling sering muncul saat musim kabut asap adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mengenai kesiapsiagaan menghadapi peningkatan kasus ISPA selama musim kemarau dan kabut asap. Kalau yang paling rentan itu ya balita ya, usia 0 sampai 5 tahun, kemudian lansia di atas usia 60 tahun. Ya, kalau untuk pencegahan kita lakukan tetap dengan PHBS, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu dapat kita lakukan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah dari luar. Ira menjelaskan balita usia 0 sampai dengan 5 tahun dan lansia berusia di atas 60 tahun menjadi kelompok yang paling beresiko karena memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah dibandingkan kelompok usia lainnya. Untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, masyarakat diimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar. Kita beralih ke berita terakhir, pendengar. Kita menuju ke Kabupaten Banyuasin. Wakil Bupati Banyuasin meninjau kondisi jembatan penghubung Desa Sukadamai Tanjung Lago. Neta mengatakan pengusulan perbaikan jembatan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin. Jembatan ini keadaannya sedikit ekstrim dan kami sekarang sudah turun. Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, mengatakan pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengusulkan perbaikan jembatan penghubung Desa Sukadamai dan Kecamatan Tanjung Lago. Perbaikan permanen direncanakan dilakukan pada tahun 2027 dengan dukungan anggaran pemerintah provinsi. Neta menyampaikan hal tersebut setelah meninjau langsung kondisi jembatan bersama Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Peninjauan dilakukan menyusul laporan masyarakat mengenai kerusakan pada jembatan yang masih menjadi akses warga. Dalam kunjungan tersebut, Neta berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi jembatan dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Pemerintah daerah juga melihat bagian jembatan yang membutuhkan penanganan segera. Dengan PU, Pak Camat lengkap, dan memang sudah dimasukkan di SPD, insya Allah tahun 2027 bisa dibangun dari dana provinsi. Tapi sekarang kan urgent nih, kasihan yang lewat motor, banyak lubang-lubang. Kita benerin atasnya, paling tidak kita kasih plat-plat, kita bor ya. Kita bor biar tidak gerak-gerak, tidak goyang-goyang. Kita beda lemak goyang-goyang, apalagi masyarakat yang bawa motor, bawa anak, dan bawa hasil-hasil pertanian. Wakil Bupati Banyuasin mengatakan proses pengusulan perbaikan telah dilakukan, tetapi pelaksanaan perbaikan permanen masih menunggu tahapan anggaran. Sebagai langkah sementara, pemerintah Kabupaten Banyuasin akan melakukan penguatan pada bagian jembatan yang rusak, salah satunya dengan memasang plat besi dan memperkuatnya menggunakan bor agar bagian tersebut tidak mudah bergeser. Neta Indian juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati saat melintasi jembatan selama penanganan belum selesai. Pemerintah daerah akan berupaya agar akses warga tetap dapat digunakan dengan aman. Neta menekankan koordinasi akan dilakukan untuk mempercepat penanganan sementara di lokasi. Perbaikan jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat Desa Sukadamai dan wilayah Tanjung Lago. Infrastruktur yang lebih layak juga dinilai penting untuk mendukung kegiatan ekonomi serta pelayanan masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sumatera Selatan saat ini memiliki 2 pahlawan nasional. Sejumlah pihak terus mendorong agar gelar pahlawan nasional dari Sumatera Selatan dapat bertambah. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan balita dan lanjut usia menjadi kelompok paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap selama musim kemarau. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami
Di rri.co.id kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.